Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Assalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan mentakdirkan kita semuanya melaksanakan berbagai kebaikan di pagi hari ini. Kita berharap takdir baik semacam ini senantiasa Allah berikan sepanjang kehidupan ini sampai akhir hayat kita. Dengan demikian kita semuanya insya Allah berpotensi untuk menjadi orang yang baik dan bahkan diakhiri dalam keadaan yang baik atau khotimah. Dan itulah yang menjadi cita-cita kita semuanya. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, kajian 2 bulanan. Kajian kita masih membahas tentang kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk bab tentang muraqabatullah dan sudah kita bahas kalau tidak salah 2 atau berapa hadis yang lalu berkaitan dengan muraqabah atau merasakan dilihat, merasakan diperhatikan, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala di sepanjang kehidupannya. Hadis yang pertama ini insya Allah sudah tidak asing bagi kita. Berkaitan dengan pertemuan Malaikat Jibril kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian bertanya 4 hal. Yang pertama bertanya tentang iman, bertanya tentang Islam, bertanya tentang ihsan, dan kemudian bertanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Ini juga di kitab Arba'in An-Nawawi juga ada. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita awali kajian kita terlebih dahulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di hadis ini yang menjadi pembahasan kita berkaitan dengan muraqabatullah adalah terkait dengan pertanyaan yang berkaitan dengan ihsan. Ya, jadi saya akan fokus pada ihsan saja karena ini pembahasan kita berkaitan dengan tema kita. Ketika Nabi ditanya tentang apa itu ihsan, kemudian Nabi menjawab anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah hendaklah kamu menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya dan memang tidak akan bisa melihatnya, maka sesungguhnya engkau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pesan dalam kaitannya dengan hadis ini. Yang pertama, bahwa kita ini memang tidak mungkin dapat melihat Allah secara lahiriah dalam kehidupan ini, tidak mungkin bisa melihatnya. Dan di hadis itu sudah disampaikan oleh Nabi dengan kalimat anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kan kalimatnya ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya, karena memang tidak akan pernah melihat secara lahiriah. Namun ketika dalam beribadah kita tetap dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita ini merasa bahwa kita ini dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perasaan ini penting, ya, perasaan ini penting karena tidak semuanya orang merasa, tidak semuanya orang merasakan bahwa ia dilihat oleh Allah termasuk dalam hal ibadah. Sehingga fokusnya itu tidak lagi untuk mendapatkan perhatian Allah. Ya, tidak lagi fokus untuk mendapatkan perhatian Allah. Kenapa? Karena tidak merasakan bahwa saat ibadah itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lalu yang Subhanahu wa ta'ala merasa dilihat oleh Allah saat beribadah memberikan arti agar tidak merasa dilihat makhluk. Ya. Secara lahiriah makhluk melihat kita, secara lahiriah manusia melihat kita. Tapi harapan yang paling penting ketika kita beribadah khususnya ibadah. Dan ibadah itu cukup luas Bapak Ibu yang Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya sholat, bukan hanya puasa. Ya, ibadah itu sangat luas. Dan dengan adanya sikap semacam itu atau rasa yang ada di dalam diri seseorang semacam itu, maka akan terhindar dari riya, sum'ah dan sifat ingin diperhatikan makhluk. Inilah yang kemudian disebut dengan ikhlas itu. Ya, jadi posisi atau kondisi ikhlas itu memang harus dikondisikan oleh kita. Yang pertama, pengkondisian kita ini merasakan bahwa yang kita lakukan itu diperhatikan Allah. Kalau dalam diri kita sudah rasa ada, ya, rasa diperhatikan oleh Allah, maka keinginan untuk diperhatikan oleh makhluk itu sangat kecil, karena ada yang sangat besar di dalam diri kita, yaitu harapan ingin diperhatikan oleh Allah. Sama dengan ini misalnya, kalau kita bekerja atau melaksanakan sesuatu, kemudian harapannya, di sini saya beri ilustrasi. Harapan kita ingin diperhatikan, misalnya kehadiran seorang yang penting, misalnya wali kota. Kehadiran wali kota, pekerjaannya ingin dilihat oleh wali kota. Kemudian pekerjaan kita dilihat oleh anak-anak TK, misalnya pekerjaan kita juga dilihat oleh anak-anak TK. Maka perhatian anak TK mungkin tidak akan jadi perhatian kita. Kenapa? Karena ada tujuan yang supaya yang ingin diperhatikan oleh wali kotanya itu. Ada anak kecil lihat dengan melihat kita, ya tidak ada masalah, dan tidak efek terhadap diri kita. Ini sebagai ilustrasi saja bahwa ketika kita ini melakukan sesuatu dan tujuannya ingin diperhatikan oleh Allah, seandainya ada makhluk memperhatikan kita, perhatian makhluk itu tidak ada artinya terhadap kita, tidak ada artinya. Kenapa? Yaitu seperti anak-anak kecil, ya. Anak kecil melihat sambil bermain, melihat pekerjaan kita, kan tidak pengaruh sama kita, tidak pengaruh. Artinya kita ini tidak akan pernah misalnya, karena diperhatikan anak TK kemudian tak perbaiki pekerjaannya. Anak-anak sambil main memperhatikan kita, wah ini ada anak memperhatikan kita, ini tak perbaiki perbuatan saya. Kan begitu. Kenapa? Mungkin harapannya karena ingin dilihat oleh yang lebih tinggi dari itu, seperti misalnya itu wali kota itu, ya. Misalnya ini kan ilustrasi saja. Kita melakukan sesuatu misalnya karena ingin dipamerkan, kan begitu, ya. Ingin dipamerkan, mengerjakan sesuatu yang kita anggap prestasi dalam kehidupan kita, sehingga dikunjungi wali kota ke sini misalnya, kan ingin dilihat oleh wali kota, ya. Sehingga perbuatan atau apa yang kita lakukan, ya fokusnya ke situ. Misalnya nanti ada anak-anak kecil mengunjungi, melihat perbuatan itu, kan tidak ada masalah, tidak pengaruh terhadap diri kita, tidak pengaruh, tidak akan kemudian karena mau dilihat anak TK nanti ini kurang ini kurang ini, kan tidak jadi fokus kita. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi merasakan diperhatikan, merasakan dilihat Allah itu sebenarnya bukan saja merasa diperhatikannya itu, tetapi efek lainnya itu yang sangat penting, yaitu merasa bahwa diperhatikan yang lain itu tidak penting, ya. Merasa diperhatikan makhluk itu tidak penting. Kalau kita sudah masuk ranah ibadah, ya tentu ibadah secara luas. Fokus harapan kepada Allah sehingga tidak fokus dengan pemberian makhluk berupa pujian dan juga cacian. Dan dengan itu akan meminimalisir rasa kecewa dalam hati seseorang. Ya. Bapak Ibu, kenapa kita ini sering kecewa? Kenapa kita ini sering sakit hati? Karena kita ini sering terlalu banyak harapan terhadap makhluk. Selama kita masih punya harapan terhadap makhluk, maka kita ini akan selalu kecewa, akan selalu sakit hati. Ya. Persoalannya sebenarnya sederhana, orang sakit hati atau orang kecewa itu karena terlalu fokus dengan harapannya terhadap makhluk. Kalau harapan kita kepada Khalik, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini insya Allah tidak akan pernah kecewa. Walaupun ini memang tidak mudah untuk melatih diri kita untuk tidak pernah kecewa.
melatih diri kita untuk tidak pernah sakit hati. Ya tentu perlu latihan-latihan. Sekalipun tidak mudah bukan berarti tidak bisa dilaksanakan. Bahwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa orang itu dipuji kemudian ia merasa bangga? Atau ketika ia dicaci merasa sakit hati? Kenapa seperti itu? Karena dalam diri orang itu ada harapan dari makhluk itu. Begini, ketika orang itu merasa sakit hatinya, itu biasanya ada harapan lain yang tidak tercapai dari orang itu. Misalnya kita ingin diperhatikan, kita ingin dapat penghargaan oleh orang. Ternyata orang itu bukan menghargai, malah justru mengkritik. Nah itu akan sakit hati, itu akan sakit hati. Sudah berbuat ini, berbuat itu, harapannya kan ingin diperhatikan, harapannya ingin dihargai. Ternyata orang itu malah bukan menghargai, justru mengkritik. Nah karena harapannya fokus kepada makhluk, ketika dikritik menjadi sakit hati. Menjadi sakit hati. Bapak yang Allah Subhanahu wa taala, ini tentu untuk apa? Orang-orang yang banyak berbuat tentunya ini. Memang resikonya orang banyak berbuat begitu. Kalau ingin aman dalam hidup ini, tidak pernah dikritik orang, nggak usah berbuat. Mau kritik apa, nggak berbuat apa-apa. Ya, semakin orang banyak berbuat dalam hidup ini, memang kritik itu akan sering ada. Semakin banyak perbuatannya, semakin banyak kritik ada. Jadi kalau kita tidak mau dapat kritik, ya diam tidur di rumah, tidak ada kritik, itu aman. Makanya kenapa banyak pahalanya orang berbuat gitu, ya? Kenapa banyak pahalanya orang berbuat? Bukan semata-mata karena perbuatannya saja, bukan. Tapi karena omongannya orang juga yang memberikan kontribusi pahala terhadap kita. Saya ulangi lagi, ini penting. Jadi orang banyak berbuat, mendapatkan pahala banyak itu bukan semata-mata perbuatannya saja. Ya perbuatannya dapat pahala, yang penting ikhlas. Tapi sebenarnya yang paling banyak dapat pahalanya itu ketika orang ngerasani. Iya itu penting itu. Orang ngerasani itu kan pahalanya pindah kepada yang dirasani. Itu yang bikin banyak pahala. Kenapa seorang pemimpin itu, ya seorang pemimpin ketika ia bijaksana tentunya, ketika jadi pemimpin yang baik, kenapa pahalanya banyak? Ya kenapa pahalanya banyak? Al-Imam Adil, ya. Kenapa pahalanya banyak? Saya ulangi lagi ya, tidak semata-mata karena perbuatannya yang banyak itu. Ya perbuatan yang banyak dia dapat pahala. Tetapi juga karena banyak orang terasani. Ya, banyak orang ngomongin dia. Ketika orang ngomongin dia, maka yang ngomongin itu dia berkontribusi pahala sama yang dia ngomongin itu. Makanya selamat bagi orang-orang yang jadi pemimpin di mana-mana. Selamatnya apa? Dirasani orang. Ya itulah catatannya, tentu ketika dirasani itu nggak sakit hati itu ya. Ini tentu ini juga tidak mudah. Bahwa ini yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Jadi orang itu bisa membuat sakit hatinya karena harapan terhadap makhluk itu terlalu tinggi. Kalau kita harapannya terhadap makhluk tidak terlalu tinggi, insya Allah tidak terlalu masalah. Kenapa? Gambarannya hampir sama dengan yang pertama tadi. Karena cacian itu bukan yang kita harapkan. Artinya dari makhluk bukan sesuatu yang diharapkan. Bukan. Kan kita melaksanakan kan ingin mendapatkan penghargaan dari Allah. Kan fokusnya itu ingin dapat pahala dari Allah. Kok kemudian ada orang, ada makhluk ikut campur di situ? Ya, dia ikut campur itu misalnya ya menyanjung, ya mencaci, kan namanya ikut campur ya. Ikut campur dalam omongan misalnya gitu. Orang itu tidak kemudian berubah hatinya karena bukan itu fokusnya. Fokusnya itu ingin dapat perhatian Allah. Cukuplah diperhatikan Allah. Makhluk memperhatikan ya biasa saja. Ya itu sama dengan yang tadi Bapak Ibu. Dengan yang tadi. Kita karena fokusnya dengan yang besar, ya kita diperhatikan oleh ayam. Masa pengaruh? Kan tidak pengaruh. Ada ayam memperhatikan, ada kambing memperhatikan kita, kan tidak pengaruh.
mau ayam misalnya mau berteriak menyanjung kita kan biasa-biasa saja, karena bukan itu yang diharapkan, bukan itu. Atau bahkan sebaliknya, ayam berteriak kemudian mencaci maki kita karena pekerjaan kita misalnya. Keluarga sudah baik misalnya, ayam berteriak sama kita. Apa kemudian kita sakit hati sama ayam? Kan tidak. Karena bukan yang kita harapkan dari ayam itu. Ya sebenarnya saya memberikan gambaran itu sama-sama makhluk, sama-sama makhluk. Yang menyampaikan, yang memuji itu sama-sama makhluk, yang menjadi sama-sama makhluk. Sementara harapan kita adalah harapannya dari Allah. Dan makhluk itu tidak kita harapkan. Ini untuk untuk menanamkan kekuatan batin kita ketika kita melaksanakan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari, agar tidak sampai hati ini terlalu terpaut dengan makhluk, agar kita nyaman, ya, agar kita nyaman dalam hidup ini, agar kita tidak tersiksa. Semakin kita ini terpautnya tinggi dengan makhluk, maka hati ini akan banyak tersiksa. Itu tidak tenang, karena terlalu banyak harapan-harapan yang mungkin tidak pernah tercapai. Yang perlu kita yakini Bapak Ibu bahwa harapan kepada Allah itu tidak pernah mengecewakan, tidak pernah mengecewakan. Tapi harapan kepada makhluk itu akan sering mengecewakan, Makanya kita bisa mengukur diri kita, apakah kita ini sering kecewa apa enggak, sering sakit hati apa tidak. Itu ukurannya sebenarnya. Kalau sering kecewa itu artinya keterpautan hati ini dengan makhluk cukup tinggi. Nah, bukan berarti juga masyaallah muslimin yang dimuliakan Subhanahu wa taala, bukan berarti kemudian kita membiarkan, ya. Biarkan misalnya begini. Kita ini misalnya petugas di masjid misalnya, ikhlas melaksanakan membersihkan di masjid. Kemudian ada anak masuk buat kotor di masjid misalnya, bukan berarti dibiarkan juga, ya. Aku ikhlas tahu apa, nanti tidak dikotorin lagi, kita bersihkan lagi, saya ikhlas. Tidak begitu juga. Tapi karena kita kan makhluk yang juga berpikir bagaimana bisa mengantisipasi semua hal-hal negatif terjadi, tetap diantisipasi. Tentu juga ketika menegur anak pun tidak karena faktor sakit hati. Karena kalau sakit hati itu artinya kita masih butuh makhluk. Artinya begini, ketika anak misalnya kita di masjid ini ada anak melakukan yang tidak seharusnya, kemudian kita itu marah, kita marah. Itu sebenarnya kemarahan kita itu kenapa itu marahnya kita? Karena kita tidak fair. Urusan anak dimarahi, urusan orang tua tidak akan dimarahi. Misalnya ada anak ngomong pada saat pengajian, bapak ibu kan biasanya marah, tapi kadang nggak diumumkan karena banyak orang. Tapi misalnya yang ngomong itu adalah habis pengajian atau bahkan pas teman-teman sholat, yang ngomong itu adalah orang-orang penting. Orang penting ngomong banter. Bapak ibu nggak akan marah, nggak marah. Kenapa? Kenapa nggak marah? Padahal sama-sama mengganggu. Sehingga kadang-kala marahnya kita itu tidak proporsional. Yang seharusnya sama-sama dimarahi atau sama-sama tidak usah marah. Itulah kita ini keterpautan dengan makhluk masih sangat tinggi. Sama-sama punya masalah yang sama, melakukan hal yang sama, tapi perlakuan kita ini tidak sama. Itu artinya baiknya kita itu kadang-kala karena ada orang lain baik sama kita, karena kadang-kala faktornya begitu. Ya. Kita marah kepada orang lain karena kita punya posisi yang lebih tinggi dari dia. Seandainya dia lebih tinggi dari kita tidak berani marah. Kita kan itu tidak proporsional. Padahal sama-sama melakukan kesalahan. Bapak Ibu, ini berkaitan dengan terpautan hati dengan makhluk dan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimaksud Subhanahu wa taala tentu dengan caranya yang misalnya sama ada kejadian yang sama, yang tadi sama-sama mengganggu itu ya, sama-sama mengganggu. Ya mestinya sikap kita yang sama, walaupun caranya bisa berbeda. Sikap kita sama, walaupun caranya berbeda. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
taala. Ini hadis yang anta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Baik, ada hadis berikutnya, ini masih berkaitan dengan ini, juga ada di Arba'in An-Nawawi. Nah, ini hadis ini juga cukup terkenal. Sudah hafal saya kira. An Abi Dzar bin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman wa bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi as-sayyi'ata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Di hadis ini ada 3 poin. Ya, ada 3 poin dan ini sangat terpaut antara satu dengan yang lainnya, dan itu semuanya terkait dengan merasakan, terkait dengan perasaan hati terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian di mana saja kalian berada, dalam situasi dan kondisi apa saja. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah perbuatan yang tidak baik itu dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan mampu menggantikannya atau bisa menghapus perbuatan yang tidak baik. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan hendaklah bergaul dengan manusia dengan baik, bergaul dengan baik. Wa Tirmidzi, hadis ini disebut hadis hasan. Saya akan bahas satu persatu. Ya, insyaallah mudah-mudahan pagi ini selesai 3 poin ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah di mana saja dan kapan saja kita berada. Ya. Kenapa? Karena manusia itu memang mempunyai potensi merasakan takwa di tempat tertentu dan tidak di tempat yang lain. Kadang-kadang begitu. Pada saat di masjid takwa banget. Ya, saat di masjid, saat sholat takwa banget. Kadang-kadang di tempat yang tidak di masjid itu takwanya mulai menipis. Artinya takutnya terhadap Allah, takutnya terhadap ketaatan terhadap aturan-aturan Allah itu, kalau di tempat di masjid semacam ini, ya pantas ya, semuanya baik-baik, pantas. Di tempat lain apakah selalu semacam itu? Tidak selalu juga, ya. Tidak selalu. Kadang-kadang di tempat-tempat tertentu orang itu tidak seperti pada saat di masjid. Jangankan dalam hal ibadah, dalam hal lain pun kalau di masjid insya Allah semuanya baik semuanya, ramah dan lain sebagainya. Tapi di tempat lain apakah mampu pertahankan itu? Dan memang diharapkan oleh agama itu sama lah, di mana saja ya sama, upayakan tidak sampai membeda-bedakan. Walaupun ini sekali lagi ini tidak mudah ya. Melalui Allah Subhanahu wa taala, tentu kita berharap begini. Harapan kita, karena Rasul mengharapkan kita ini selalu takwa di mana saja, kita berharap dan kita mengkondisikan diri kita agar di tempat lain pun selama bisa kita tetap mengkondisikan semacam itu. Dengan cara apa? Paling tidak lingkungan-lingkungan tidak sampai kita masuk pada lingkungan yang kurang baik. Itu paling tidak. Yang kedua, teman-teman kita upayakan ya teman-teman yang memang sama-sama mendukung dalam kebaikan. Tidak sampai kita coba-coba, ya. Kalau kita masih belum siap, coba-coba sih coba gabung dengan komunitas itu, padahal pribadi kita belum siap. Ini rawan, ya. Misalnya mau gabung dengan apa itu yang saling lagi viral itu, yang pameran busana itu, busana yang misalnya kita belum mampu ke situ, ya kita tidak perlu coba-coba, ya tidak perlu. Kenapa? Untuk mengkondisikan diri kita agar kita bisa mempertahankan mempertahankan kebaikan kita. Selama kita memang sudah siap, di mana saja silahkan. Merasakan aman, tenang dan nyaman dalam situasi dan kondisi apapun karena merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang penting. Kenapa kita perlu bertakwa di mana saja? Itu untuk membuat kita tenang, membuat kita nyaman. Kenapa? Karena merasa diperhatikan oleh Allah, merasa ada yang membantu, merasa ada yang menolong, merasa ada yang mendukung. Sekalipun tidak ada manusia yang mendukung terhadap apa yang kita lakukan selama itu baik, kita masih merasakan ada Allah yang akan mendukung kita. Ada Allah yang akan mendukung kita.
Banyak orang yang tidak suka dengan apa yang kita lakukan, padahal hal itu berkebaikan. Kita masih tenang, ketidaksukaan orang masih tenang. Kenapa? Allah akan ditolong, akan ada kehadiran Allah di situ. Sehingga kita ini hidup mungkin lebih tenang ya, lebih nyaman. Kadang-kadang kalau dalam satu komunitas itu kemudian tidak satu kata. Misalnya sudah menyampaikan ide-ide yang baik, ternyata ide-ide yang baik kadang-kadang kita tidak semua didukung. Apalagi sudah nuansa politis misalnya, itu rawan sekali itu kepentingan di dalamnya. Tapi kalau selama tidak ada nuansa politis, saya kira ide-ide yang baik mesti diterima. Tapi kalau sudah nuansanya nuansa politis, kadang-kala baik pun belum tentu diterima. Kalau itu belum bisa memastikan memberikan keuntungan kepada koleganya. Kan salah satu prinsip dalam politik itu kan keuntungan, tidak selalu kemaslahatan. Maslahat tapi gak untung ya kadang gak dipilih. Untung gak maslahat ya bisa dipilih. Karena keuntungan banyak yang dipegang itu adalah keuntungan. Bagi kita kalau sudah mempunyai keinginan baik, kemudian kok tidak mendapat respon yang positif, ya biasa-biasa saja. Karena kita sudah menyampaikan kebaikan. Kalau memang kita harus menjalankan, ya kita jalankan dengan Bismillah. Kita masih merasa bahwa Allah akan menolong, Allah hadir. Inilah pentingnya merasakan bahwa di mana saja kita ini kita bersama Allah. Ittaqillah haitsu ma kunta. Di mana saja kita berada, merasa bahwa di situ ada Allah, merasa kita dibimbing oleh Allah, merasa didampingi oleh Allah. Sehingga kita tidak merasa terlalu berat, terlalu terbebani. Ya memang menjalankan amanah itu terbebani, iya. Tapi kalau kita menggantungkan sepenuhnya kepada Allah, tawakal kepada Allah dengan baik, beban itu saya kira akan terkurangi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mempunyai sifat hati-hati. Selain kita merasa bahwa akan selalu dibimbing oleh Allah dalam apa yang kita rencanakan atau kita lakukan, juga di situ ada kehati-hatian. Ya tidak akan ceroboh istilahnya. Kenapa? Dipantau oleh Allah. CCTV yang tidak pernah berhenti bekerja, ya. Diperhatikan setiap waktu, diperhatikan setiap saat, diperhatikan tidak pernah ada detik yang terlewat dari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak yang dimaksud Subhanahu wa taala yang mengajarkan agar dapat memadukan seluruh dimensi kehidupan. Artinya begini, dalam kehidupan ini satu kesatuan sikap dalam diri kita, di mana saja kita berada, mesti itu hadir. Karena ada situasi yang berupaya untuk memisahkan, istilahnya sekularisasi. Sekularisasi itu kan upaya-upaya memisahkan kehidupan. Ini kehidupan di masjid, ini kehidupan di kantor, ini kehidupan di tempat lain, sehingga seakan-akan ketika beda situasi, seakan-akan hal itu penyikapannya juga berbeda. Padahal sikap kita seharusnya sama saja, sama-sama diperhatikan, sama-sama dipantau oleh Allah di mana saja kita berada. Ya. Sehingga kehidupan ini terpadu antara satu dengan yang lain. Kalau itu kemudian ada di masing-masing manusia, maka saya kira nyaman ya kehidupan ini. Tapi ketika urusan misalnya, kalau di masjid ya memang urusan agama, pantas jadi orang-orang baik gitu. Ini urusan dia jangan terlalu baik. Nah, ini kan godaan tinggi gitu. Ini di kantor bukan di masjid loh ya. Ini kan masalah. Ucapan sederhana semuanya itu kan kadang-kala menggelitik kita. Ini bukan di masjid, ini di kantor, kan masalah itu. Pernyataan itu apa artinya? Karena kalau di kantor atau di tempat tidak di masjid itu seakan-akan bolehlah melakukan apa saja. Seakan-akan boleh. Artinya melanggar-langgar dikit itu seakan-akan dimaafkan. Tapi kalau di masjid nggak boleh loh. Ya, nah ini di masjid urusan di masjid nggak boleh, urusan di luar kemudian boleh. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat ini sudah sangat kita rasakan
kehidupan yang sekuler begini. Kehidupan sekuler itu luar biasa kan dalam kehidupan ini. Banyak yang paling nampak misalnya urusan di masjid misalnya pas sholat itu, kalau ibu-ibu sana sholat bagus pakai mukena, setelah selesai sholat itu dilepas loh jilbabnya, itu ada. Itu yang saya nampak. Masih ini berbicara fisik, berbicara lahiriah. Sholat kalau kan biasa di kantor ada musola begitu ya. Istilahnya sholat itu sholat. Yang ibu-ibu itu biasa pakai, ya pakai mukena itu. Selesai sholat, ya wassalam itu tidak digunakan. Kenapa? Karena ini urusan sholat, ini urusan kantor, akhirnya masih dipisah-pisah. Sehingga apa yang ada, nilai-nilai sholat yang ada itu kemudian tidak terbawa dalam kehidupan yang lain. Ini yang tentu tidak diharapkan oleh agama kita. Agama itu tuh mengajarkan keterpaduan antara satu dengan yang lainnya. Baik, saya lanjutkan. Yang kedua, poin yang kedua, kalau tadi itu pesannya di hadis itu ittaqillaha sumatullah. Yang kedua, as-sayyi'atal hasanah. Ini adalah perbuatan yang tidak baik itu dengan perbuatan baik. Ada dua dimensi di situ. Nanti kita jelaskan terlebih dahulu, saya akan sampaikan tentang hasanah dan sayyi'ah dulu. Hasanah sayyi'ah ini saya kira mungkin sudah banyak dipahami lah oleh kita semuanya. Intinya kalau hasanah yang baik, hasanah itu baik, sayyi'ah itu tidak baik atau jelek ya. Mungkin tidak perlu saya jelaskan per kalimat ini. Yang pada intinya semacam itu, semua bentuk kebaikan itu ya hasanah itu secara umum. Semua bentuk keburukan itu, keburukan, kelemahan, kerugian itu sayyi'ah. Ini sebagai awalan pembahasan berkaitan dengan ini. Nabi memerintahkan begini. Ini perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan tidak baik itu akan tertutupi. Artinya, atau bahkan perbuatan yang tidak baik itu akan diganti dengan perbuatan baik. Kita lihat kondisi dan situasinya itu ya. Kalau pada dimensi pribadi, individu ya, sisi individu, ini kan perbuatan yang tidak baik dengan bertaubat. Itu betul sudah jelas ya. Kalau sudah berkaitan dengan taubat, ini berkaitan dengan individu kita melakukan ketidakbaikan, kemudian kita bertaubat, ketidakbaikannya itu bukan hanya dihapus, tapi ketidakbaikannya itu malah diganti dengan kebaikan. Ada orang sebelumnya jadi orang misalnya orang durjana, kemudian bertaubat kepada dengan taubatan nasuha, maka keburukannya itu ganti dengan kebaikan. Itu luar biasa kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang juga perlu kita contoh itu dalam kehidupan. Dalam surat Tahrim apa ya? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannah. Itu kan jelas. Ya, kalau kita sudah menyesali ya perbuatan tidak baik itu, maka Allah akan menghapus, bahkan akan mengganti dengan yang baik. Itu sisi individu. Jadi sebenarnya gampang kalau sisi pribadi kita melakukan ketidakbaikan. Gampang bertobat kepada Allah kalau itu berkaitan dengan Allah. Tapi kalau berkaitan dengan sesama enggak cukup kita nangis-nangis di hadapan Allah. Ya harus dapatkan maaf, pengampunan dari manusia. Makanya kita upayakan tidak mudah untuk berbuat yang tidak baik kepada sesama, karena tobatnya tidak semudah dengan tobat kepada Allah. Kalau Allah itu gampang, istilahnya gampangnya begini. Salah kepada Allah saat ini bisa kita minta ampun saat ini juga. Kepada sesama manusia salah saat ini belum tentu saat ini diampuni oleh malah kalau saat yang bersamaan kemungkinan besar tidak dimaafkan. Bersalah saat ini langsung minta maaf kemungkinan susah untuk memaafkan. Paling dimaafkan minggu depan. Itu pun kalau mau. Bahkan berjanji 7 keturunan kok. Namun itu jeleknya manusia kan begitu. Jeleknya manusia itu kalau urusan urusan orang lain agak dipersulit, tapi urusan dirinya sendiri pinginnya dipermudah. Gak adilnya manusia kan begitu. Urusan orang lain pinginnya bagaimana orang lain susah, orang lain sulit. Maka itu ketika misalnya orang lain bersalah, minta maaf, kan susah memaafkan. Tapi ketika urusan kita yang bersalah, pinginnya langsung dimaafkan. Ketidakadilan kita yang di situ. Ya namanya manusia. Namanya manusia kan begitu. Ketika ada urusan orang lain masih buat ini dan itu misalnya. Kalau ada yang sulit kenapa mudah?
prinsipnya. Kalau masih ada cara yang sulit, kenapa pakai cara yang mudah? Tapi urusan dirinya, pinginnya dipermudah, cari jalan pintas dan lain sebagainya. Baik. Mengimbangi perbuatan dosa dengan perbuatan yang mendatangkan pahala, diharapkan timbangan pahala dapat mengungguli timbangan dosa. Kalau dalam kasus tertentu, misalnya Bapak Ibu, kita misalnya punya hutang, ya, misal pernah kita sampaikan juga, bisa punya hutang dan orang yang dihutang itu sudah meninggal dunia, tidak ada ahli warisnya, kita tidak bisa bayar. Mau bayar ke siapa? Nggak ada orangnya, ya. Maka paling tidak kita uang misalnya hutangan itu ya kita berikan kepada lembaga sosial. Tidak apa-apa. Sekaligus kita memperbanyak sedekah. Kenapa seperti itu? Karena kita statusnya tetap punya hutang. Tetap punya hutang karena kita belum bayar. Tetap punya hutang itu. Namanya punya hutang ya, sampai akhirat ya masih tetap punya hutang. Walaupun uang itu sudah diberikan kepada lembaga sosial, masih tetap punya hutang. Bagaimana mengimbangi biar nanti tidak terlalu banyak dosa? Kita imbangi dengan banyak sedekah. Ya, harapannya dengan banyak sedekah itu mampu mengimbangi pahala. Dosanya tidak terlalu banyak, pahalanya yang banyak. Kan itu yang diharapkan. Tapi juga tidak boleh kita praktekkan dalam misalnya yang disebut dengan pencucian uang dicuci. Ya. Kena cuci di rumah enak tinggal diambil. Tapi kalau pencucian uang dapat dari apa disedekahkan ke masjid dan ya tidak bisa kalau mudah diturun, sudah sumbernya jelas ya. Beda niat. Kalau mau hutang tadi itu kan sebenarnya sudah ingin bayar, niat bayar itu sudah. Tapi kalau dalam diri kita sudah niatnya tidak mau bayar, ya jelas masih bersalah, masih berdosa. Baik. Sudah kasih yang sepertinya ya. Aplikasi dari kehidupan sosial ya. Wa bi'asyiatul hasan, mengiringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan baik dalam situasi sosial juga bisa kita terapkan Bapak. Jika didapatkan penyimpangan dan kerusakan moral, salah satu yang dapat didirikan lembaga pendidikan desa. Ini salah satunya, salah satu contoh. Jadi kalau dalam kehidupan ini kan banyak hal yang tidak ideal, banyak hal yang tidak ideal. Maka untuk mengimbangi ketidakidealan dalam kehidupan sosial itu kita imbangi dengan aktivitas yang ideal. Aktivitas yang ideal sesuai dengan keadaan di situ. Contoh yang sudah dicontohkan misalnya oleh Ahmad Dahlan, kemudian Hasyim Asy'ari, itu contoh nyata, contoh nyata. Di Jogja itu kan banyak kesirikan terjadi. Kemudian Ahmad Dahlan mendirikan ya mushola untuk pembinaan. Ya tidak langsung kemudian sweeping ke itu, tidak langsung kemudian sirik gak boleh, ayo, tidak langsung begitu. Tapi dia mengimbangi, ada perbuatan kesyirikan kemudian diimbangi dengan aktivitas tauhid di situ. Lambat laun ternyata pampulah benar-benar terhapus kesyirikan itu, terhapus, lambat laun terhapus, diimbangi aktivitas yang positif. Sama kayak Hasyim Asy'ari itu, menurut sejarahnya itu di Jombang itu Tebuireng ya. Itu dulu kan tempatnya preman-preman, tempatnya kemaksiatan luar biasa. Kemudian beliau mendirikan pesantren di dekat itu. Apa yang terjadi? Ya kemudian terhapus dengan lambat laun, terhapus kemudian aktivitas yang tidak baik itu. Jadilah kota santri yang awalnya kota maksiat jadi kota santri. Itu menerjemahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini luar biasa. Pesan Nabi kelihatan sederhana, tapi kalau kita pikir-pikir ternyata luar biasa. Nabi itu menyampaikan pesan-pesannya itu dan kehidupan sosial semacam itu. Termasuk jika ada kemiskinan, ya paling tidak kalau kita sudah merasa bahwa kemiskinan itu banyak, maka yang bisa kita lakukan apa? Kita upayakan. Ya, salah satunya lembaga pemberdayaan ekonomi. Itu saya kira ini bagian dari dakwah juga, ya, bagian dari dakwah juga. Ya. Jika ada kemaksiatan, ada kegiatan positif yang dapat mengimbangi. Ya, jika ada kemungkaran, maka adakanlah kegiatan yang positif lainnya. Intinya, Bapak Ibu, kita ini diperintahkan untuk menyeimbangkan. Karena kita tidak mampu langsung merubah situasi itu, diimbangi.
Tidak sampai kita menonton saja. Oh, di situ ada kemungkaran. Oh ya, selesai. Tidak ada langkah yang kita lakukan. Maka di situ namanya kita tidak mengiringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan baik. Dia membiarkan artinya. Karena kalau kita memberikan sikap yang frontal untuk mengubah langsung, itu saya kira tidak mudah. Bahkan akan mudah untuk ditolak. Wong kita siapa? Masih sebelumnya jaga jarak dengan dia, tidak pernah kenal, mau langsung berubah dia. Itu sesuatu yang susah, bahkan tidak mungkin itu. Ya, karena itu perlu kita imbangi. Ya, termasuk kajian-kajian. Saya kira ini bagian cara mengimbangi misalnya ada hal-hal yang berjalan di tengah-tengah masyarakat yang memang kurang ideal. Hanya ada hal yang perlu dicatat, Bapak Ibu. Ini terakhir ya. Saya kira sudah suruh saya kira harus siap banget. Udah ya. Ya, ini memang yang perlu kita jadi pemikiran kita ini dalam mengimbangi kadang-kala pada sisi objeknya itu kadang-kala kita ini masih kalah, ya. Kan sekarang itu masalahnya di dunia apa yang banyak, di dunia remaja, anak-anak mungkin remaja. Kita lihat objeknya, masalahnya saat ini di dunia apa? Saat ini yang kita banyak menggarapnya itu dunia manulai, kira-kira begitu. Tapi masalahnya kan yang banyak dunia remaja, itu yang malah yang jarang disentuh masalah-masalah di situ. Ya, alhamdulillah hanya lembaga pendidikan itu yang saya kira sangat membantu untuk itu. Tapi untuk kegiatan kemasyarakatan yang bisa untuk mengimbangi ya, kegiatan remaja itu sangat jarang sekali. Karena itu sangat positif komunitas-komunitas misalnya di kampus, komunitas-komunitas di sekolah yang penting dilaksanakan dengan itu sangat bagus untuk bisa mengimbangi. Kalau tidak ada yang bisa mengimbangi, maka kemaksiatan itu akan semakin besar dan semakin tidak terkendali. Ya, semakin tidak terkendali. Ya. Kecenderungannya apa? Ini juga perlu juga jadi pemikiran kita. Kalau objeknya ya, orang yang menjadi bidikan kita ternyata kecenderungannya itu formal. Modal ini kan agak formal dikit. Berarti ya memang itu secara yang bisa kita kumpul-kumpul. Kan kadang-kala ada yang orang tidak terlalu suka dengan formal begini, ya, dan juga tidak terlalu suka lama-lama begini. Pengajian sampai 1 jam itu kan tidak semuanya betah, tidak semuanya. Jangan kan yang belum biasa ngaji, ya sudah biasa ngaji itu, ngaji itu senang sebentar mesti. 10 menit bubar itu senang itu. Masa lama-lama itu juga ada pengajian itu ya. Apa kebutuhannya? Apa butuh ilmu, butuh sehat, apa butuh kondisi perut? Ini tentu juga jadi perhatian kita. Ini saya kira ada beberapa hal penting untuk menjadi bahan renungan kita untuk bisa menjadi bagian dari solusi dalam kehidupan. Ya, nanti yang akan datang saya kira bisa kita pergarap ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, menjadi sumbangsi spiritual untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing dan melindungi kehidupan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya dalam keadaan baik, semuanya dalam keadaan lindungannya. Kita akhiri semuanya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilillah wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.